Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sanak religi rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah hampir berada di penghujung Ramadan. Tentu sebentar lagi Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan baik, bulan yang dimana amal ibadah akan diganjar dengan berlipat-lipat. Bulan di mana kita banyak belajar tentang menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang lebih peduli kepada sosial. Bulan ujian bagi orang-orang yang beriman. Sebentar lagi akan berlalu dan meninggalkan kita. Sanak religi rahimakumullah. Tentu dengan perginya bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, bagi orang-orang beriman akan merasakan kesedihan yang teramat dalam. Karena boleh jadi Ramadan ini, puasa ini adalah Ramadan dan puasa terakhir kita lakukan. Tidak ada jaminan kemudian tahun mendatang kita akan masih ketemu dan berjumpa lagi pada bulan mulia ini. Nah, oleh karena itu, sanak religi yang berbahagia, jadikan momentum Ramadan ini sebagai introspeksi diri, sebagai muhasabah diri kita untuk terus meningkatkan keimanan untuk meraih gelar la'alakum tattaqun, gelar takwa. Ini adalah sebuah ujian sekaligus penempatan posisi di mana kita sebagai umat muslim ini. Apakah kita tergolong kategori sebagai orang-orang yang beriman, yang kemudian layak menyambut Idul Fitri, hari raya Idul Fitri? Ataukah kita hanya berlebaran saja? Karena beda antara Idul Fitri dan lebaran ini. Seperti tadi yang saya katakan, pada ayat Al-Baqarah 183 itu dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Orang-orang beriman yang kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa. Artinya, kalau orang tidak beriman meskipun dia Islam, dia tidak akan merasa terpanggil. Dia hanya menjalankan rutinitas puasa, nggak makan, nggak minum, tapi hakikat daripada puasa itu dia tidak sama sekali tidak dapat, dan tentu amalan dan pahala yang begitu besar puasa ini dia tidak akan mendapatkan. Nah, orang-orang seperti ini tentu tidak mendapatkan apa yang dinamakan Idul Fitri. Karena Idul Fitri adalah kita terlahir kembali. Seperti seorang bayi. Kita terlahir kembali menjadi orang yang idealnya la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa orang bertakwa itu? Imtisyalul awamirillah wajtinabun nawahi. Orang yang sudah sanggup meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari kemenangan, hari Idul Fitri itu adalah hari gimana kita dilahirkan lagi. Dosa-dosa kita diampuni. Hilaf dan dosa kita dilebur. Sehingga kita seperti bayi yang baru terlahir. Itulah Idul Fitri. Dan ini nggak bisa dirayakan oleh orang-orang yang tidak beriman tadi. Meskipun dia Islam. Oleh karena itu, ayat Al-Baqarah 183 itu tidak kemudian menyebut ya ayyuhal aslam,
hai orang-orang Muslim, tidak. Hai orang-orang Islam, tidak. Tetapi hai orang-orang yang beriman. Beda dengan Lebaran. Lebaran itu bisa juga dirayakan oleh orang baik yang beriman maupun yang nggak beriman. Yang puasanya kadang puasa, kadang kagak, boleh berlebaran. Yang puasa tapi masih gibah, ngomongin temannya, boleh ikut lebaran. Boleh ikut makan ayam, boleh ikut makan opor. Yang waktu puasa kemudian tidak bisa menjaga syahwatnya, tidak bisa menjaga matanya, boleh juga lebaran, boleh juga ikut makan opor, makan ketupat dan lain sebagainya. Karena lebaran, pesta lebaran. Jadi lebaran itu adalah perayaan yang bisa diikuti oleh siapapun, baik orang beriman maupun nggak beriman. Tapi Idul Fitri, tidak semua orang kemudian lolos. Jadi ini adalah di akhir Ramadan ini kita bisa berintrospeksi diri. Sejauh mana kemudian puasa Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Tapi paling tidak efek dampak dari selama Ramadan 1 bulan, masuk madrasah, pesantren Ramadan 1 bulan, setelah Ramadan berlalu, masih konsistenkah nilai-nilai kebaikan yang selama ini kita lakukan pada bulan Ramadan? Kemudian setelah Ramadan pergi, apakah ini masih konsisten? Nah, ini ciri-ciri bahwa Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau enggak, itu dari situ. Kalau kemudian dia hanya berbuat baik, dia hanya bersedekah, dia hanya punya kepedulian sosial pada saat Ramadan saja, tapi setelah Ramadan kemudian hilang kepedulian sosialnya, hilang kedermawanannya, artinya dia belum mendapatkan la'alakum tattaqun. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah tidak tampak dan tidak dirasakan. Beda dengan orang-orang yang kemudian amal pelaksanaan puasanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pergeseran. Yang selama Ramadan melakukan kegiatan-kegiatan positif, membaca Al-Quran, tadarusan, bersedekah, kepedulian sosialnya luar biasa, ibadahnya, tahajudnya luar biasa. Pasca Ramadan, kepedulian sosial, ibadahnya, membaca Al-Qurannya tidak berkurang sedikit pun. Sanak religi yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bisa memberikan harapan amal kebaikan untuk kita semua, sehingga menyambut Hari Raya Idul Fitri kita benar-benar menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa noda, tanpa dosa, dan derajat la'alakum tattaqun bisa kita raih, bisa kita genggam, dan bisa disematkan kita. Dan itulah ideal kebahagiaan seorang Muslim. Sanak religi, terima kasih. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat, bisa menjadi muhasabah kita bersama untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.